Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Saya akan coba menjawab pertanyaan tentang seberapa besar radiasi yang disebabkan oleh sebuah tower BTS. Oke, baik teman-teman. Berikut mungkin saya akan memberikan sebuah simulasi dulu ya teman-teman. Ini adalah simulasi yang coba saya gambarkan untuk memperjelas pembahasan kita nantinya. Berikut yang warna biru adalah sebuah gambar BTS yang berjarak 1 meter dari sebuah rumah. Tinggi BTS ini kira-kira adalah 12 meter, teman-teman. Nah, apakah dengan spesifikasi power 33 watt, spesifikasi dari antena maksudnya ya, power 33 watt dengan band 1800 MHz dan gain sebesar 17,1 dBi, seberapa besarkah radiasi yang akan dipancarkan oleh tower BTS tersebut? Oke, begini teman-teman, simulasi kira-kira simulasinya. Yang merah ini adalah radiasi atau yang kita sebut nanti propagasi dari radiasi sebuah sinyal elektromagnetik. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Sebelum kita harus turunkan dulu nih persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung power radiasi tersebut. Sebelum kita dapat rumus tersebut, kita harus tahu dulu nih apa itu intensitas power. Intensitas power biasa kita buat dengan persamaan P per A atau power per area. Dalam hal ini kita bisa sebut P itu adalah power radiasi, P rad, dan area itu adalah sebuah bola, luas permukaan sebuah bola, karena sebuah sinyal elektromagnetik itu dia akan tersebar secara isotropik atau dia akan tersebar berpropagasi membentuk sebuah bola. Nah, luas permukaan bola itu adalah 4 PR kuadrat. Atau dengan persamaan lain kita bisa tulis dengan persamaan ERMS kuadrat dibagi dengan permeabilitas atau μ0 dikali dengan C. C ini adalah kecepatan cahaya. ERMS ini adalah medan listrik efektif itu, nilai medan listrik efektif yang nanti kita akan sebut sebagai ERMS aja. Nah, dari persamaan tadi kita bisa mengkalikan silang dan mengakarkan sehingga mendapatkan sebuah persamaan baru, yaitu ERMS sama dengan akar dari P radiasi dikali μ0 dikali C per 4 PR kuadrat. Untuk permeabilitas di ruang hampa sendiri kita biasanya sudah tahu, biasanya sudah lumrah untuk diketahui bahwa nilai dari permeabilitas di ruang hampa itu adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Dan nilai dari C itu biasanya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kita coba untuk masukkan ke persamaan sehingga akan dibentuk RMS sama dengan akar dari P radiasi dikali 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 4 pi R kuadrat. Dari sini kita bisa lakukan sebuah perhitungan. Kita bisa melakukan sebuah aksi, yaitu kita lihat di situ ada 4 pi-nya kan sama teman-teman. Bisa kita coret sehingga tinggal pi radiasi dikali 10 pangkat min 7 dikali 3 kali 10 pangkat 8 yang kalau kita lakukan perkalian maka hasilnya adalah ERMS sama dengan akar dari 30 dikali pi radiasi dibagi R kuadrat. Nah, R kuadrat ini karena dia masih berbentuk kuadrat, kita bisa untuk mengeluarkannya dari akar, teman-teman. Jadi RMS sama dengan akar dari 30 dikali pi rad atau pi radiasi dibagi dengan R. Nah, untuk menambah real atau menambah
nyata perhitungan kita bisa menambahkan banyak antena, gain juga VSPL atau free space path loss, teman-teman. Sehingga persamaannya kita bisa buat menjadi ERMS sama dengan akar dari 30 kali pi rad dikali N. N ini adalah banyak antena dikali G, yaitu gain dikurang PSPL atau path loss-nya dibagi dengan R. Nah, ini adalah persamaan pertama kita, teman-teman. Kita simpan dulu nih nilai dari medan listrik atau nilai efektif dari suatu medan listriknya. Nah, terus sebelum kita masuk ke persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung radiasi tadi, kita juga akan mencoba mendefinisikan lagi tentang persamaan time average power density. Persamaannya bisa kita lihat di sini, teman-teman. P density atau power density sama dengan setengah dari nilai real dari medan listrik dikali dengan medan magnetik. Dan mungkin kita akan mengcombine-nya dengan persamaan medan elektromagnetik root mean square. Tadi kan kita udah dapat RMS, nah kita bisa juga dapat ERMS atau nilai medan magnetik efektif itu dengan cara 1/2 dari nilai magnitud medan listrik. Nah, kita bisa kalikan silang, jadi nilai magnitud dari medan listrik sama dengan akar 2 dikali ERMS. Begitu juga dengan medan magnetik atau HRMS, nilai efektif dari medan magnetik. Sama dengan 1/2 dari nilai magnitud medan magnetik. Atau H sama dengan, kita kalikan silang, sehingga H sama dengan akar 2 dikali HRMS. Nah, kita coba substitusikan, teman-teman, nilai dari E dan H tadi ke persamaan P density, sehingga mendapatkan P density sama dengan setengah dikali akar 2 RMS dikali akar 2 dikali HRMS. Akar 2 dikali dengan akar 2 jadinya 2, sehingga P density-nya bisa jadi setengah dikali 2 dikali ERMS dikali HRMS. 2 setengah dan 2-nya bisa dicoret, sehingga persamaan yang baru kita adalah P density sama dengan ERMS dikali HRMS. Oke, kita simpan dulu dua persamaan ini, teman-teman. ERMS dan P density. Karena kita masih butuh, kita coba gali lebih dalam lagi dengan mengkombinasinya dengan persamaan natural impedance. Nah, impedansi alami. Biasanya kita lambangnya Z0, teman-teman. Z0 sama dengan ERMS per HRMS atau sama dengan permeabilitas dibagi dengan permitivitas diakarkan. Atau biasanya itu kan sudah ada nilainya permeabilitas dan permitivitas, jadi bisa Z0 sama dengan 377 ohm. Itu nilai biasanya kita gunakan. Sehingga kalau kita coba kulik dan kita coba tukar posisinya, HRM kita bisa mendapatkan persamaan HRMS sama dengan ERMS per Z0. Nah, kenapa HRMS-nya yang kita pindahkan? Jawabannya adalah karena kita ingin mempertahankan, karena kita udah punya ERMS tadi ya, teman-teman ya. Di persamaan 1, terus di persamaan 2 juga ada ERMS, jadi kita harus konsisten nih untuk memunculkan nilai ERMS itu, sehingga nanti perhitungan kita jadi lebih mudah. Oke. Nah, dari persamaan 3 ini kita bisa substitusikan ke persamaan 2 tadi, teman-teman. Ke persamaan P density, power density-nya. Sehingga P density sama dengan ERMS dikali ERMS per Z0. Sehingga P density sama dengan ERMS kuadrat per Z0. Nah, kita simpan untuk jadi persamaan keempat kita. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh, sebelum kita membuat persamaan radiasinya,
kita harus tahu dulu nih free space path loss ini. Free space path loss ini adalah sebuah persamaan yang melambangkan atau memberikan value loss pada suatu ruang hampa. Jadi suatu radiasi itu pasti akan ada nilai loss-nya. Nah, ini persamaannya teman-teman. PSPL sama dengan 20 kali log berbasis 10 dari 4pi F D per C. F itu frekuensi, D itu distance. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang PSPL ini. Apa fungsinya dan bagaimana sih cara menghitung PSPL ini, teman-teman. Nanti di lain kesempatan. Oke, kita udah punya semua persamaan yang kita butuhkan. Saatnya kita mencoba membuat persamaan untuk menghitung nilai radiasinya. Oke, kita coba substitusikan persamaan 1 ke persamaan 4 tadi. Persamaan 1 adalah seperti ini, dan persamaan 4 adalah persamaan P density. Jadi kita masukkan nilai E RMS ke dalam P density-nya. Sehingga yang kita dapatkan adalah akar 30 kali pi rad N dikali G kurang PSPL dikuadratkan per Z0 dikali R kuadrat. Oke, sehingga kita dapat P density sama dengan, karena dia akar tadi, jadinya akarnya hilang. Sehingga jadi 30 kali pi radiasi dikali N, banyak antena, dikali G dikurang PSPL per Z0 dikali R kuadrat. Nah, kita nggak bisa menghitung gain dan PSPL ini langsung, teman. Kita harus mengkonversinya ke nilai berbasis desimal. Jadi nilai gain atau nilai G dan PSPL ini basisnya di desibel, teman-teman. Bagaimana caranya merubah dari nilai desibel ke nilai desimal? Kita lakukan inverse dari nilai log tadi. Jadi hasil nilai inverse-nya adalah seperti berikut. 10 pangkat G dikurang PSPL per 10, karena basisnya tadi 10. Oke, dan sehingga hasilnya P density sama dengan 30 dikali pi radiasi dikali N dikali 10 pangkat G kurang PSPL per 10 dibagi Z0 per R kuadrat. Oh iya, kita kan udah tahu juga nilai Z0 tadi adalah 377. Jadi kita langsung bisa bagi nih, 30 dibagi Z0 atau 30 dibagi 377. Nah, hasilnya adalah 0,0796 dikali pi radiasi dikali N dikali 10 pangkat G kurang PSPL per 10 dibagi R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai radiasi dari sebuah tower BTS. Ya. Oke, kita balik ke simulasi yang tadi. Nah, seperti apa tadi simulasinya? Ya, di situ ada tower BTS atau kita sering sebut dia BTS aja kan. Nah, itu adalah BTS yang warna biru berjarak 1 meter dari rumah dengan tinggi 12 meter dengan spesifikasi antena power 33 watt, band 1800 MHz dan gain 17,1 dBi. Nah, kita cari dulu nih D-nya karena kita nggak bisa langsung menjustifikasi bahwa jarak dari BTS ke rumah adalah jarak yang akan menentukan radiasi. Karena benda yang meradiasi itu adalah antena, bukan towernya. Bukan satu tower ini teman-teman yang melakukan radiasi, tapi hanya antenanya saja. Oke. Nah, jadi harus kita temukan dulu jarak antara antena dan rumahnya. Bagaimana caranya ya? Karena kita udah tahu jarak dan kita tahu tinggi, maka kita bisa hitung dengan rumus Pitagoras. D sama dengan 12 kuadrat ditambah 1 kuadrat atau diakarkan atau sama dengan akar 145 yang hasilnya adalah 12,04 meter. Jadi nilai D adalah 12,04 meter. Sebelum kita masukin lagi, kita juga harus ngitung PSPL-nya nih seperti apa. Free space path loss-nya. Free space path loss-nya sama dengan 20 dikali 10 dikali log berbasis 10 dari 4 PFD per C. Kita masukkan nilai-nilainya, PSPL sama 20 kali log
berbasis 10, 4pi dikali 18, karena 10 pangkat 8 MHz-nya saya coba sisihkan dulu, nanti kita hitung belakangan, tapi tetap kita hitung teman-teman, dikali 12,04, nah, dibagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah VSPL sama dengan 59,1 dBm atau 59,1 dB, teman-teman. Oke, kita masukkan ke persamaan tadi, P density sama dengan 0,0796 dikali Pi radiasi dikali N dikali 10 pangkat G kurang VSPL per 10 dibagi R kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga didapat seperti ini. Dengan gen 17,1 kurang 59,1, maka lakukan perhitungan dengan kalkulator atau mungkin bisa dengan Excel, bisa dibuktikan sendiri, maka didapat P density sama dengan 0,0000714 watt per meter. Oke, apakah nilai ini aman? Apakah nilai ini aman untuk diterima? Nah, untuk menjawab itu, kita coba cari di internet nih, standarisasi dari radiasi sinyal elektromagnetik. Nah, saya dapatnya ini teman-teman. Ada standar WHO, standar IEEE, C19.1, 1991, sama radiasi BTS pada jarak 12 meter. Dari frekuensi 1800 MHz ya. Karena kita gunakan band 1800 MHz. Kalau dari sini perbandingannya kita berada pada radiasi yang aman, teman-teman. Tapi balik lagi, aman dan tidak radiasi, nanti kita akan perdalam lagi nih teman-teman. Kita nggak bisa menyatakan ini langsung aman. Kalau dari kita dari sisi industri BT di dunia telekomunikasi, P density dengan 0,000714 watt per meter kuadrat ini jauh sekali nilainya dibanding dengan 0,55 watt per meter kuadrat ini. Sehingga bisa disimpulkan kalau dari sisi kita itu aman. Tapi kita harus meneliti lagi, kita harus menghitung lagi dalam jangka waktu sekian nilai ini berbahaya atau tidak. Nanti kita akan bahas itu di materi SAR, Specific Absorb Radiation. Silakan nanti teman-teman kalau mau dan tahu tentang materi itu bisa sharing-sharing nanti kitanya. Oke. Nah, dari persamaan tadi bisa kita buat sebuah chart seperti berikut. Pore density versus jarak pada frekuensi 1800. Kalau kita lihat sih pada jarak 2 meter itu udah sangat aman. Udah aman ya teman-teman untuk kita untuk melakukan aktivitas. Jadi kalau teman-teman ada yang bekerja untuk manjat-manjat BTS, terus ketika manjat BTS itu teman-teman harus berhadapan langsung dengan antena yang jaraknya kurang dari 1 meter. Nah itu mungkin ada satu resiko, tapi kembali lagi kita nggak bisa langsung bilang itu berbahaya atau langsung bilang itu aman, karena kita juga harus mempertimbangkan tadi time, waktu terpaparnya, apakah itu berbahaya atau tidak, begitu teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari kita, mohon maaf nih jika ada banyak salah kata, ada banyak salah teori. Nanti yang kurang ngerti bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman, atau ada salahnya bisa langsung koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.